Dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial buat kita semuanya. Ini ngerekordnya tanggal berapa ini? Tanggal 17 bulan 11 2022 siang jam 13 lebih 10. Dan ini terima kasih Mas Ababil sudah mau rawuh, sudah mau hadir. Ini adalah salah satu inovasi di ini Laboratorium Kewirausahaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini edisi yang pertama tentang apa ya? Kita podcast online ya, singkat sekitar setengah jam atau 20 menitan tentang bisa bicara santai. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, salah satu mahasiswa terbaik UIN Sunan Ampel Surabaya. Mantap. Prodinya manajemen dakwah semester 3. Gimana kabarnya Mas Ababil? Monggo silakan menyapa di audiens bisa bicara santai. Silakan. Oke, siap. Terima kasih, Pak Ilham. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ababil Firdaus Ramadan, biasa dipanggil Ababil atau Abil, dari program studi manajemen dakwah semester 3, Pak. Oke, Oke, Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat. Pak Ilham sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Mantap, semangat. Seneng ini saya ketemu dengan sampean ini. Oke, sekitar setengah jam nanti ya, teman-teman kita ngobrol santai. Siapa sih Mas Ababil ini? Ababil Firdaus ini siapa? Backgroundnya apa? Kerennya apa? Kita belajar. Apakah kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya itu hanya mahasiswanya bisa ceramah? Apakah mahasiswanya bisa mimpin tahlil? Atau mahasiswanya bisa doa-doa aja? Atau bisa berwirausaha? Kita gali ya, Mas Ababil ini seperti apa. Sebelum masuk ke tema, ini Mas Ababil sudah menyiapkan tema terbaik yaitu 3B, belajar, bergerak, dan berwirausaha. Mas Ababil, izin ya, saya tampilkan PPT, oh PPT, apa CV-nya sampean boleh ya? Nggih, Bapak, Oke, siap. izin share screen. Monggo dikepoin siapakah Mas Ababil ini. Oke, boleh di screenshot teman-teman, boleh ini ada nomornya beliau, monggo. Oke, saya taruh di bawah salah satu owner dari Rice Bowl, Tumen, Angkringan Kode. Silakan dicek. Ini SDN Ketabang, SMP Al-Fatah, SMA Muhammadiyah 1 dan seterusnya. Monggo. Sekarang posisinya menjadi Ketua Lab Kewirausahaan Fakultas Dakwah UIN Surabaya. Silakan monggo dicek. Ini aktivis banget ini. Keren. Ya. Keren. Monggo di screenshot bila perlu. Kalau ada manfaatnya, monggo silakan. Oke. Dan di situ juga yang saya sebutkan tadi, teman-teman penikmat lab kewirausahaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Surabaya ada Rice Bowl Tumen ini ada ini. Terus akan saya share juga ada di IG-nya. Nah, ini apa itu Rice Bowl? Nah, ini silakan Rice Bowl Surabaya. Ini masih jalan ya Mas Ababil ya? Nggih, masih, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah di bidang kuliner. Nah, ini makanan mantap ini. Ini cocok buat anak kuliah yang nggak sempat makan bisa order Ababil. Monggo. Jadi ketika pihak prodi mengapresiasi karyanya Mas Ababil, beli atau diborong sekian bungkus untuk acara kampus. Oke, nggak usah panjang lebar mungkin ya. Kita nikmati sharing-sharing atau diskusi santainya dengan Mas Ababil. Monggo Mas Ababil menceritakan sekitar ya, 5 atau 10 menit apa maksudnya dari 3B ini. Belajar, bergerak, berwirausaha. Silakan. Ya, mungkin terima kasih ya, Pak Ilham, selaku dosen di UIN Sunan Ampel dan menjadi founder komunitas Sang Juara yang sangat viral ini, Pak Ilham Sang Juara. Amin, amin, amin. Ya, ini salah satu dosen yang sangat memotivasi saya
untuk di ranah kewirausahaan ini sebagai penggerak ini. Ya mungkin dari tema itu tadi Bapak, belajar, bergerak dan berwirausaha. Itu maksudnya ya kita kan mungkin dari mahasiswa itu nggak jauh dari kata belajar. Kita eksistensi dari mahasiswa yaitu belajar untuk menuntut ilmu. Nah, belajar untuk menuntut ilmu itu kan sangat luas. Ilmu kan nggak hanya di kelas dan di kuliah saja. Kita apapun ilmu dari segala lini itu harus kita pelajari. Ya, nggak hanya fokus di jurusannya maupun di mata kuliah di kelasnya, tapi kita sebagai mahasiswa harus juga mempelajari ilmu-ilmu di luar juga, ya salah satunya tentang kemasyarakatan atau tentang kewirausahaan gitu. Ya dan bergerak. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah belajar, ya juga harus bergerak juga. Misalnya teman-teman belajar tentang kewirausahaan, ya teman-teman juga daripada teori ataupun ilmu kewirausahaannya itu dipendam saja, ya sekiranya kita juga harus bergerak di ilmu itu tersebut. Nah, dari belajar, bergerak, dan berwirausaha. Berwirausaha kan ini kan juga luas rananya ya mungkin dari relasi ataupun branding ataupun itu banyak kita pelajari tentang berwirausaha. Kenapa kok kita eh, saya mendalami tentang kewirausahaan mungkin saya juga suka berjualan Bapak. Jadi kayak konsep-konsep seperti itu gitu. Saya suka. Nah, terus dengan berwirausaha saya juga berkenalan dengan banyak-banyak pengusaha-pengusaha yang lain kan juga menambah relasi kita seperti itu. Ya, mungkin dari tiga itu kalau nggak kita emannya kalau nggak kita eksekusi ataupun kita masuk ke dunia organisasi itu eman, Pak, atau rugi. Jadi dari organisasi tersebut atau organisasi yang teman-teman masukin itu ya diambil semua ilmunya, relasinya tentang kewirausahaannya, diambil untuk pembelajaran kita atau pengalaman hidup kita. Seperti itu, Bapak. Oke, mantap ini. Ini udah dijelaskan tadi ya, ada tiga, belajar, bergerak, dan berwirausaha. Bil, sampai gitu ketika sambil kuliah, sambil berwirausaha itu banyak enaknya apa banyak nggak enaknya? Boleh cerita. Siapa tahu ya ada beberapa mahasiswa, nggak hanya ini nanti tayang ya di channelnya Lab Kewirausahaan FDK Winsa nanti. Ini nggak hanya mahasiswa di tingkat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, nggak hanya fakultas yang ada di Winsa juga, tapi insya Allah untuk se-Indonesia. Jadi bisa memotivasi. Enak tidaknya ketika menjadi mahasiswa, terus menjadi aktivis di organisasi juga banyak tadi saya lihat ya, terus berwirausaha tadi. Nah, tidaknya apa berarti kira-kira? Apa banyak nggak enaknya atau banyak enaknya? Oh enggak. Itu mungkin kalau dari pemula seperti saya itu pasti banyak nggak enaknya, Bapak. Kan karena keberhasilan itu kan nggak instan, Bapak. Eh, saya juga termotivasi dari cerita-ceritanya jenengan bahwa kegagalan itu kalau nggak gagal itu kan nggak bisa mencapai sukses, Pak. Jadi ya mungkin kegagalan atau kecapean saya yang alami itu kan ya itu sebuah proses untuk keberhasilan. Ya mungkin cerita-cerita kayak nggak enaknya itu kira-kira ya 80% lah, Pak. Jadi bagaimana meluangkan waktunya, bagaimana mengatur waktu dari kuliah, organisasi maupun wirausaha. Ya mungkin ada salah satu lah nanti sekiranya akan terkorban untuk apa ya, dikorbanin seperti itu, Pak. Oke. Udah tahu kalau nggak enaknya 80%, tapi kok masih ngeyel jualan, ngeyel aktivis. Kenapa kira-kira? Ya karena apa, Pak ya? Saya suka sama kegiatan, Pak. Jadi daripada saya diam-diam di rumah nggak ngapa-ngapain jadi saya eksplorkan diri saya itu di kegiatan itu tadi. Nah, kegiatannya yang insya Allah yang bermanfaat juga gitu, mana yang kegiatan yang bermanfaat atau organisasi yang bermanfaat dan passion saya di sana, saya akan
apa totalitas lah dia. Oke, mantap, mantap. Kalau yang untuk rice bowl tadi, bisnis kuliner yang sampean jalani, monggo dideskripsikan. Siapa tahu ada yang tertarik beli satu, beli dua, beli lima, beli 10, atau beli plus orang-orangnya juga yang punya. Monggo atau beli bawahnya untuk acara kondangan, acara rapat, atau acara apapun itu. Siapa tahu ya ada orderan banyak dari subscriber di channel milik Fakultas Dakwah nanti di lab kewirausahaan terutamanya. Monggo. Ya kalau di usaha Respol itu Bapak, itu saya ingatnya idenya itu kan mulai dari sebelum puasa itu Bapak. Itu sebelum hari puasa eh, saya lihat teman-teman itu semester 2 di kelas itu teman-teman itu ada IBA-IB namanya, intensif bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, di sana teman-teman itu saya lihat itu kelaparan setiap pagi. Yang mungkin dari teman-teman kos itu yang nggak bisa masak dulu atau nggak sempat untuk sarapan dulu, teman-teman juga dari rumah. Nah, itu banyak yang sambatan ya, Pak. Ya, yang sambatan kelaparan atau nggak fokus untuk di mata kuliah selanjutnya. Nah, kalau untuk keluar kampus dan membeli makan itu kan teman-teman itu kan susah dan mager. Jadi aku mikirnya itu, oh ini bisa menjadi peluang bisnis di sini. Ah, benar, benar, benar. Ya, Ini ya keren ini. jadi saya pinginnya kayak, apalagi saya sukanya di bidang ya kuliner itu tadi, saya suka kuliner juga. Sekiranya makanan apa yang simple dan sekiranya mudah dibawa teman-teman dan variannya itu kekinian. Yaitu saya setelah puasa terus hari raya dan ada juga tugasnya Pak Ilham jenengan. Jenengan juga ada tugas atau proyek. Ayo gimana teman-teman ini buka usaha kecil-kecilan gitu sebagai nilai UAS ya. Kalau sekiranya setelah UAS ini bisa dilanjutkan, monggo dilanjutkan. Nah, ini pun salah satu tugas dari Pak Ilham sang juara ini. Dan alhamdulillah ini bisa continue berkelanjutan, nggak hanya buat ujian UAS saja, tapi bisa berkelanjutan. Oke, keren. Alhamdulillah. Monggo teman-teman bisa ngecek mungkin ada nanti Bapak Ibu dosennya melihat ya. Monggo ditandai wajahnya Ababil ini kasih nilai A plus ya karena ini tidak hanya kuliah saja tapi aktivis iya. Terus berbisnis juga iya. Monggo dicek. Ini ada chicken omelet, chicken teriyaki, ada chicken salt egg. Wih, mantap. Namanya ini ke barat-baratan. Sampai lidah saya ini kepleset-pleset. Saya orang Jawa. Kalau pakai bahasa ini. Enak rasanya ini, mantap. Enak. Monggo silakan diorder. Nanti bisa cek di IG-nya Tumen. Iya. Ini termasuk saya senang ini, Masnya Babil, apa karena banyak mahasiswa yang mungkin nggak senang berwirausaha ketika dipaksa di mata kuliah kewirausahaan. Ada yang senang, ada yang enggak. Ya, karena ini kan mata kuliah wajib ya. Semua prodi di UINSA ada wirausahaan. Ada yang jalan, ada yang enggak. Tapi Mas Ababil, terima kasih sudah kalau dalam berwirausaha itu kata-kata yang paling seksi kita pakai adalah sustainable atau berkelanjutan dan usahanya Mas Ababil ini berkelanjutan. Terus untuk selanjutnya mau diapain usahanya jenengan yang di bidang rice bowl sama angkringan ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin kalau angkringan itu saya vakum dulu Bapak. Soalnya sudah tidak bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi sama jaga angkringan itu tadi. Jadi kalau untuk Respol karena sudah mulai masuk sibuk-sibuknya kuliah dan sibuk-sibuknya organisasi Bapak. Jadi ya Respol berkelanjutan namun enggak apa ya Bapak ya nggak sampai kita punya ekspektasi ekspektasi tinggi untuk sport ini menjadi apa dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti ada ekspektasi-ekspektasi atau rencana-rencana ke depan, tapi insya Allah untuk semester 3 ataupun semester depan masih
apa ya, stuck gitulah Bapak. Mm-mm. Belum masih Yang penting ada lanjut orderan, gitu, ada Bang. PO, langsung dimasakkan gitu ya. Ya, kalau ada pesanan atau ada PO gitu kita buatkan. Iya, saya termasuk orang yang apa ya, menjadi garda terdepan lah ketika sebagai dosen terus melihat mahasiswa kuliah tok, kuliah aja itu sudah luar biasa. Apalagi berbisnis, apalagi berorganisasi, apalagi kerja, itu butuh tenaga yang ekstra. Apalagi kuliah sekarang bayarnya Masya Allah mahalnya luar biasa. Dan mau kerja, mau bisnis itu luar biasa. Jadi cuma kuliah doang itu sudah luar biasa, apalagi sambil punya kegiatan yang lain. Makanya ketika usahanya Mas Ababil ini ada yang jalan, ada yang enggak, itu wajar karena kuliah ya padat memang. Bisa jadi nanti dimanfaatkan ketika libur kuliah. Libur kan bisa sebulan, 2 bulan lah. Ya, itu bisa dibuat semacam proyek yang sekiranya ada orderan banyak ketika kuliah itu masih jalan. Ada tim yang membentuk nanti. Bisa jadi seperti itu nantinya. Oke, ini nggak terasa ya, lumayan ya. Kita jalan sudah 17 menitan ini. Sambil saya stopwatch ini. Sekitar setengah jaman. Untuk Mas Ababil sendiri, cita-citanya apa? Atau impian? Kira-kira 5 tahun kemudian sampai bakal jadi apa? eh Mungkin saya kan dari bidang manajemen dan saya juga kuliner. Saya pinginnya restoran sih Pak. Restoran kecil-kecilan atau kafe gitu. Atau ya sejenis rumah makan gitu Pak. Ya, Keren. ada itu yang sekiranya kesukaan saya di bidang itu, dan kalau di karir atau di dunia itu pinginnya di lembaga Pak. Punya lembaga atau punya yayasan cita-cita. Oh, keren. Semoga terwujud ya. Karena boleh tak bocorin ya, Babil ya. Karena yang kerjaan orang tua sampean boleh dibocorin di sini. Iya Pak. Ya, karena Mas Ababil ini mungkin ya sudah mulai dari kecil ya. Itu diberikan nafkah atau makan itu ya dari kerja di sebuah restoran yang sudah internasional. Apa Pizza Hut ya? Apa McD? Ya, Pizza Hut ya. di Pizza Hut orang tua. Itu boleh cerita berapa lama, berapa tahun, bagian apa? Gak apa-apa cerita atau di privasi. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke, buat inspirasi ya. Mungkin Ya ini nyambungnya inspirasi. kenapa kok Mas Ababil punya impian restoran. Bisa jadi darah dagingnya itu ya karena dapat cuan banyak dari Pizza Hut tadi. Maka diceritakan. Ya, memang Kak dari basic keluarga itu sukanya memang kuliner, dan orang tua ayah maupun ibu juga bekerja di restoran Pizza Hut gitu Kak. Nah, kalau dari ibu sendiri sih kurang lebih 20 tahun Wah, kerja di Pizza Hut, dan keren. dan kemarin waktu puasa atau itu ada, kan karena ada COVID itu Bapak, bencana COVID, dan ada anu itu ada program pensiun dini, ibu ternyata ikut untuk pensiun di sana, dan yang masih lanjut ada ayah. Ayah Keren. di Pizza Hut sebagai manajer juga. Jadi bagaimana memanage dan hal-hal lain itu dia juga terinspirasi juga dari cerita-cerita ayah ya. Bagaimana memanage restoran gitu. Keren, keren, keren. Ini sorry ya, itu ayah sama ibu sampean ketemunya di Pizza Hut atau sudah ketemu sebelum di Pizza Hut itu? Sudah ketemu dulu Bapak di apa itu, sekolah perhotelan di Malang Bapak. Oh, keren, 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 keren. Semoga nanti video ini muncul di ini ya, di jajaran petinggi-petinggi Pizza Hut ya. Siapa tahu nanti viral, terus dapat beasiswa S2, S3. Wah, mantap. Pizza Hut ini salah satu orang terlama yang anaknya sukses ini di bidang kewirausahaan, pendidikan. Amin. Amin Terus amin. apa ya ini? Harapan ke depannya Mas Ababil, karena Mas Ababil kan sebagai Ketua Lab Kewirausahaan Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya. Harapannya ke depan bagaimana lab ini? Ya mungkin ini kan juga masih dua, ini tahun kedua nih Bapak, tahunnya Nggih. saya itu ya Hmm. mungkin dari tahun kedua ini ya teman-teman itu lebih paham lagi atau lebih kuat lagi rasa
kekeluargaannya di lab kewirausahaannya dan lebih punya banyak pengalaman ketika menjadi pengurus lab itu nggak hanya jaga lab saja pengalamannya tapi juga banyak ilmu-ilmu yang sudah dipahami di lab laboratorium kewirausahaan FDK ini. Oke, amin, amin, amin. Oke, tadi sempat disampaikan sama Mas Ababil, ini memang tahun kedua ya, teman-teman yang mendengarkan video ini, yaitu Pak Dekan, atau Pak Rektor, atau Pak Presiden nanti mendengarkan ini 2 tahun, karena 2 tahun belakangan setelah pandemi itu mati total. Jadi ketika awal-awal saya masuk di sini sebagai CPNS, akhirnya mencoba untuk menghidupkan kembali. Yang awalnya banyak debu, banyak apa, banyak serangga, akhirnya dihidupkan kembali. Alhamdulillah minimal ada oksigen, ada O2 yang masuk di ruangan itu. Dan sebelum pandemi dulu itu besar banget lab kewirausahaan itu. Termasuk saya alumni di sini dulu ketika masih mahasiswa juga laris banget, luar biasa. Pendapatannya juga banyak, ada yang fotokopi dulu, terus printer, makanan, beberapa produk, dan itu mencoba untuk kita tantangan ini ya, saya sampean sama tim kewirausahaan untuk membangkitkan kembali. Minimal bagus untuk tim internal, bagus untuk lab, untuk lembaga, dan untuk masyarakat di sekitarnya nanti. Oke, mungkin ini yang terakhir Mas Ababil, monggo cerita apa ya, pesan dan kesan untuk anak muda Indonesia harus gimana menjalani hidup ini. Ya, apa? Ini kesannya ketika saya disuruh closing statement semisal ya sama moderator semisal. Saya juga kadang perasaan saya belum seberapa sukses tapi dikasih kesan dan pesan ya. Seakan-akan kita ngasih nasihat itu kayaknya sudah keren banget. Enggak, itu juga buat introspeksi diri kita, buat motivasi diri kita. Monggo untuk anak-anak muda khususnya di apa ya mahasiswa UIN Sunan Surabaya, umumnya untuk seluruh mahasiswa se-Indonesia. Monggo. Ya mungkin buat teman-teman juga apa Bapak ya? eh Cuma kasih statement ini juga pantun ya dari juga terinspirasi dari teman saya. Tetap sambat, disambi-sambat, kalian satu kalimat kalian hebat. Mungkin saya ulangi lagi Bapak aku. Oke, biar Ulangi lagi. cakep ya coba. Cakep itu. Tetap semangat ya. Tetap semangat, disambi-sambat, satu Cakep. kalimat kalian hebat. Mantap. Jadi Keren, 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 keren. maksud jadi maksudnya di sini teman-teman eh nggak apa-apa sambat karena memang apa ya Bapak ya. Zaman sekarang kan dikit-dikit itu sambat, dikit-dikit itu sambat gitu. Ada proses proses ini, ada proses ini, sambat-sambat. Tapi maksudnya dari sambat itu kan nggak apa-apa keluh kesah kita, tapi harus ada keluh kesah yang baik gitu. Ya kita ceritakan mungkin kepada yang pemilik kehidupan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya sambat aja, minta aja ke Allah, ya cukup gitu nggak berlebihan untuk sambatnya dan capek itu adalah hal wajar, Pak. Manusiawi Namanya ya. proses itu. Iya, manusia. Ya, nikmati proses saja, Pak. Oke, keren Mas Abil. Terima kasih Mas Abil. Hidup sambat. Oke, hidup sambat. Gak apa-apa, itu manusiawi. Kadang sekelas mahasiswa ya butuh sambat, memang butuh curhat. Sekelas dosen juga butuh sambat, butuh curhat. Semua manusiawi. Kita seakan-akan kayak Superman harus kuat itu. Wah, bahaya itu nanti. Harus mengimbangkan. Keseimbangan itu harus ada. Apalagi di diri saya ya, Mas Ababil sedikit cerita juga. Saya sebagai dosen kewirausahaan, itu juga sebenarnya yang ngapunten, mohon maaf banget. Mungkin ada mahasiswa saya yang pernah saya ajar itu kesannya lumayan berat memang. Ya, iya kalau kita dosen kewirausahaan tiba-tiba cuma teori doang ya kan nggak asik ya. Ayo kita dengerin ibaratnya kita belajar renang cuma belajar training-training doang, teori-teori doang, nggak ada prakteknya. Sisi lain ada yang senang kayak Mas Ababil senang mungkin ya kena project, 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 project. Kalau kelas saya selalu ada project.
Nah itu ada yang senang, ada yang nggak kuat. Karena ya tadi ada yang kerja, ada yang banyak aktivitas macam-macam. Dan itu kadang membuat teman-teman yang bikin sambat mungkin ya. Tapi ya saya insya Allah kalau untuk tugas, makalah, dan seterusnya atau proyek itu memang agak lumayan menantang. Untuk nilai juga insya Allah baik. Nggak pernah ngasih nilai D plus itu nggak pernah. Jadi kalau misal wis proyeknya banyak, tugasnya banyak, nilai ini pelit, wah nanti kualat nanti dengan mahasiswa. Nggak hanya mahasiswa yang bisa kualat dengan dosen, tapi dosen juga bisa kualat dengan mahasiswa. Harus saling berbagi. Dosen belajar ke mahasiswa, mahasiswa juga belajar dengan dosen. Termasuk kita belajar dengan bisa ini, bisa bicara santai. Kita belum punya slogannya ya. Bisa slogan apa Bil? Nanti kita pikirkan bareng-bareng ya. Karena ini proyek Iya, iya ya Mas. proyek pemula. Dan mohon maaf Mas Ababil ini nggak pakai apa background gini karena lagi ada kendala teknis. Kayaknya laptopnya ini terlalu banyak beban tugas, beban profit, beban cuan sehingga beban background belum bisa. Monggo silakan petinggi Pizza Hut untuk memberikan laptopnya untuk Ababil. Ya Allah, terima kasih banyak. Semoga konten podcast online ini bermanfaat untuk moderator, sebagai saya, untuk narasumber, apabila semoga orderan banyak, personal brandingnya makin bagus, makin sehat, dan untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini. Monggo silakan bila perlu di komen kira-kira narasumber selanjutnya nanti siapa, boleh yang dari FDK sendiri, boleh dari fakultas lain di UINSA atau bahkan dari luar UINSA nanti bisa di mix ya Mas Ababil ya. Kita gemakan semangat berwirausaha ini. Oke, sepertinya udah selesai cukup sekian, hampir 30 menit. Semoga bermanfaat. Ini part yang pertama. Semoga ada part-part yang selanjutnya. Ini Mas Ababil udah nge-lag ini. Kayaknya sinyalnya ada gangguan. Yang penting informasinya sudah tersampaikan. Poin dari Mas Ababil tadi. Terima kasih. Belajar, bergerak, dan berwirausaha. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Mas Ababil sekeluarga. Semoga Mas Ababil dan sekeluarga selalu sehat, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat fisiknya, dan juga sehat dompetnya. Begitu juga dengan Anda-Anda semua, jenengan-jenengan semua yang menonton video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam belajar, salam bergerak, salam berwirausaha. Semangat cuan, cuan, cuan. Oke, sehat selalu ya teman-teman. Sehat hatinya, pikirannya, fisiknya, dan dompetnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.